Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasl fi Al-Milal wa An-Nihal halaman 182 menyatakan bahwa Al-Quran yang digunakan oleh orang-orang Islam non-Syiah adalah sudah diubah, dikurangi, dan diganti. Ali bin Ibrahim Al-Qumi pada kitab Tafsir Al-Qumi halaman 9 hingga 10 menyatakan bahwa ayat-ayat yang diubah-ubah adalah ayat-ayat tentang Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulabi dalam kitab Al-Kafi halaman 624, ia menyatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya memiliki 17.000 ayat. Bahkan menurut orang-orang Syiah, pada Al-Quran surah Al-Lahab, ayat yang menyebut binasalah kedua tangan Abu Lahab, sebenarnya Abu Lahab yang dimaksud menurut orang-orang Syiah adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan ketika menafsirkan ayat untuk menyembelih sapi betina dalam surah Al-Baqarah ayat 67, menurut orang-orang Syiah, sapi betina itu adalah Aisyah, istri Rasulullah. Orang-orang Syiah tidak mau mempercayai hadis-hadis Nabi jika tidak berasal dari kalangan Syiah sendiri. Di dalam kitab Syara' Jami' halaman 272, orang-orang Syiah menyatakan bahwa perkataan setiap imam Syiah adalah sama dengan firman Allah. Kasib Al-Ghita dalam kitab Usul As-Syiah halaman 79 menyatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah atau Samurah bin Jundub adalah tidak ada nilainya sama sekali bagi orang-orang Syiah. Dalam kitab Usul Al-Kafi halaman 437, orang Syiah menyatakan, kalau bukan karena jasa orang-orang Syiah, niscaya Allah tidak akan disembah. Orang-orang Syiah juga menganggap beribadah haji ke Makkah Madinah tidak abdol, karena yang lebih abdol adalah menziarahi imam-imam mereka. Dalam kitab Wasail Syiah halaman 351 hingga 352, ulama Syiah menfatwakan bahwa menziarahi kubur Husain pahalanya bagaikan 70 haji. Al-Humaini dalam kitab Tahriru Al-Wasilah halaman 164 berkata bahwa tanah kuburan Husain keutamaannya adalah lebih tinggi daripada tanah kuburan Nabi Muhammad. Dalam masalah tauhid, Hisyam bin Hakam pada kitab Tafsir Al-Quran halaman 41 menyatakan bahwa Allah itu memiliki batas dan akhir, memiliki panjang, lebar, dan dalam. Panjangnya sama dengan lebarnya. Allah itu berukuran 7 hasta. Mengenai para sahabat, Al-Humaini dalam kitab Al-Hukumiyah Al-Islamiyah halaman 69, ia mengatakan bahwa orang-orang yang disebut sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang munafik. Dalam kitab Biharul Anwar halaman 172 menyebutkan bahwa Abu Bakar yang dijuluki As-Siddiq adalah penyembah berhala. Dalam kitab Tafsir Al-Iyasi halaman 223 hingga 224 menyatakan bahwa Umar bin Khattab itu kafir, dan kekafiran Umar bin Khattab adalah sama dengan kekafiran iblis. Tokoh Syiah yaitu Al-Majlisi dalam kitab Al-I'tiqadat halaman 17 berkata,
Termasuk hal yang dianggap pokok dalam agama Imamiyah adalah berlepas diri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Muawiyah. Bagi orang Syiah, taqiyah, berbohong, berpura-pura itu dibolehkan. Dalam kitab Al-Makasib Al-Muharramah halaman 103, Al-Humaini berkata, sesungguhnya para nabi tidaklah Allah lebihkan mereka atas makhluk lainnya, kecuali dengan taqiyah dari manusia. Taqiyah adalah menyembunyikan kebenaran dan menutupi keyakinan tentangnya. Boleh berbohong, boleh berpura-pura, supaya tidak mendapat bahaya dalam urusan agama maupun dunia. Dalam kitab Risalah Fi Taqiyah halaman 108, Al-Humaini juga berkata, sah sholat di belakang non-Syiah kalau untuk bertaqiyah. Al-Majlisi dalam kitab Bihar Al-Anwar halaman 369 berkata, orang-orang non-Syiah di dunia dihukumi sebagai orang kafir, dan di akhirat mereka akan masuk neraka, kekal di dalamnya bersama orang-orang kafir yang lain. Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah halaman 206 hingga 207 berkata bahwa berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama Syiah Imamiyah, orang-orang non-Syiah adalah kafir dan najis, dan mereka lebih buruk daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Abu Ja'far berkata, demi Allah, sesungguhnya seluruh manusia adalah anak-anak pezina, kecuali para pengikut Syiah kami. Dalam kitab Ilalus Syara'i halaman 200, Abu Abdillah ditanya, apa pendapatmu tentang membunuh seorang nawasib atau yang disebut sebagai orang-orang Ahlus Sunnah? Beliau menjawab, halal. Untuk menarik orang-orang agar masuk Syiah, Syiah mengarang hadis-hadis palsu tentang nikah mut'ah, kawin kontrak, nikah dengan jangka waktu tertentu. Contoh hadis palsu dalam kitab Manlah Yahduru halaman 366 tertulis, katanya, Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang melakukan kawin kontrak atau mut'ah satu kali, ia aman dari murka Allah. Barang siapa melakukannya 2 kali, ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Barang siapa melakukannya 3 kali, ia akan berdampingan denganku di surga. Dalam kitab Manhajul Qasidin halaman 356, mereka mengarang hadis bahwa Nabi Muhammad katanya pernah bersabda, barang siapa melakukan mut'ah 1 kali, maka derajatnya sama dengan Al-Husain. Barang siapa mut'ah 2 kali, derajatnya sama dengan Hasan. Barang siapa melakukannya 3 kali, maka derajatnya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Dan barang siapa melakukannya 4 kali, maka derajatnya seperti derajat Nabi Muhammad. Lihat kitab Kashful Asrar wa Tabriyah A'immah Abror halaman 46. Karya Syekh Al-Musyiri menyatakan bahwa orang Syiah boleh kawin kontrak dengan seorang wanita sekaligus dengan ibunya, saudarinya, bibinya, dan anak perempuannya. Sekarang muncul pertanyaan, mungkinkah Syiah dan Ahlus Sunnah dapat bersatu? Baca kitab Al-Anwar. Sekali lagi, baca kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah halaman 278 bahwa tokoh Syiah yang bernama Nikmatullah Al-Jazairi berkata, kami tidak akan sepakat dengan Ahlus Sunnah, tidak dalam satu Tuhan, tidak dalam satu Nabi, tidak pula dalam satu imam. Hal itu karena mereka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang Muhammad sebagai nabinya, dan khalifah beliau setelahnya adalah Abu Bakar. Adapun kami tidak mengakui Tuhan itu dan tidak pula Nabi itu.
Bahkan kami katakan, sesungguhnya Tuhan yang menjadikan khalifah nabinya adalah Abu Bakar, maka dia bukan Tuhan kami dan nabinya bukan nabi kami. Jangan pernah melupakan sejarah ketika Syiah menjarah dan membantai jemaah haji, mencongkel dan merampok Hajar Aswad. Juga pada tahun 1409 Hijriah atau sekitar tahun 1989 Masehi, orang-orang Syiah pernah membom Masjidil Haram. Demikian saya sarikan dari kitab Syiah dalam Timbangan, dikarang oleh Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi, penerbit YAU, Jumadil Ula tahun 1447 Hijriah, sama dengan sekitar November 2025 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.